Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Ibrasiya. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan kelas MG801 dan dosen pengampu Pak Wahyu Prabowo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD. Oke, yang akan saya presentasikan kali ini adalah terkait summary dari jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risks, and Cybersecurity. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multi komponen. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi rantai pasokan yang paling efektif, perhatian harus fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Latar belakangnya, supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasok adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir, sesuai dengan persyaratan pasar dan untuk efektivitas biaya. Sistem SCM memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan produk perusahaan secara lebih baik dan secara signifikan, mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi dan distribusi produk. Secara umum, peneliti mengidentifikasi 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan, yaitu produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Solusi SCM merancang penggunaan lini teknologi yang optimal dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas, bahan baku, ukuran batch, dan kebutuhan pergantian peralatan untuk produk baru. Hal ini berkontribusi pada kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya rendah. Penerapan SCM memberikan keunggulan kompetitif melalui pengurangan biaya dan waktu pemrosesan pemesanan, yaitu hingga 20-40%, biaya pembelian 5-15%, waktu pemasaran 15-30%, dan inventaris gudang 20-40%, serta meningkatkan keuntungan 5-15%. Rantai pasokan yang efisien mendorong sistem perencanaan yang lebih baik, optimasi inventaris, pengiriman tepat waktu, kesesuaian penawaran dengan permintaan, serta pengurangan biaya yang pada akhirnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Perkembangan teknologi supply chain management atau SCM saat ini dipengaruhi oleh potensi besar dari internet. Jaringan produsen, pemasok, kontraktor, dan perusahaan transportasi terjalin erat dalam bentuk komunitas bisnis yang transparan, yang memudahkan adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan dan percepatan peluncuran produk baru. Internet menjadi alat yang efisien dan murah untuk mengelola jaringan mitra, dengan perusahaan sering memulai dari aktivitas sederhana hingga akhirnya terintegrasi menjadi satu entitas virtual. Transformasi ini menuju e-commerce global, mempercepat proses bisnis dan meningkatkan produktivitas secara signifikan, sekaligus meminimalkan dampak negatif eksternal dan memungkinkan inovasi produk lebih cepat dibandingkan pesaing. Meskipun teknologi SCM menawarkan manfaat yang signifikan, terdapat resiko dan ketidakpastian terkait keamanan siber yang perlu diperhatikan. Berbagai kerentanan dan kelemahan dapat membahayakan pengguna terhadap ancaman yang disusupi atau serangan. Metode keamanan yang tidak efisien, seperti lambatnya perbaikan terhadap kerentanan yang sudah diketahui, akses istimewa yang tidak terbatas ke sistem cloud, serta pengelolaan infrastruktur yang buruk berkontribusi pada meningkatnya risiko ini. Untuk variabel penelitian yang diteliti antara lain, yang pertama, kenapa perusahaan internet akan dapat menyebabkan risiko
atau kerentanan yang lebih besar bagi perusahaan, penggunanya, ataupun bagi konsumen. Kedua, langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan resiko atau kerentanan tersebut? Record adalah hasil penelitiannya. Ada dua jenis kerentanan yang akan diteliti, yaitu pertama penyerangan dalam serangan web perusahaan, yang kedua adalah penyerangan dalam serangan layanan perusahaan. Untuk pertama, penyerangan dalam serangan web perusahaan. Bagian yang sering dilakukan serangan dalam sistem SCM yang terhubung dengan internet adalah bagian server proxy. Server proxy sudah ada sejak awal internet digunakan. Spesialis keamanan data menggunakan server proxy untuk memindai dan mengidentifikasi potensi ancaman cyber dalam infrastruktur SCM. Ancaman itu diantaranya adalah aplikasi yang tidak diinginkan, trojan, link yang terhubung dengan web spam, browser yang rentan seperti JavaScript, pengalihan browser seperti click checking, dan yang lainnya. Yang berikut adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang umumnya digunakan peretas dari November 2017 sampai dengan Mei 2018. Yang pertama ada Trojan Dopers mencapai 32.737 serangan, malware 23.979 serangan, Trojan Redirected Browser 23.727 serangan, bootloader of Trojans Redirected Browsers 19.922 serangan, Trojan bootloader 17.635, heuristic algorithm of Trojan bootloader 15.148, PUE and suspect binary files 12.510, Trojans 5.070, browser redirection 8.428, packet 3.016, dan virus 2.676. Unit ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah perangkat mata-mata atau spyware. Sebagian besar software perikanan modern di internet adalah aplikasi yang tidak diinginkan atau PUE dan spyware. Spyware adalah perangkat mata-mata yang menyamar sebagai PUE untuk mengumpulkan informasi seputar aktivitas pengguna komputer. Spyware dibagi menjadi tiga, yaitu adware, monitor system, dan trojan. Resiko keamanan yang mungkin terjadi jika terkena spyware adalah yang pertama, mencuri informasi pengguna dan perusahaan, mengubah konfigurasi keamanan penggunanya, meningkatkan jumlah serangan spyware lainnya. Yang kedua, spyware dalam email bisnis. Penyusupan spyware juga bisa dilakukan penyusupan email perusahaan. Ini adalah cara yang paling menguntungkan untuk mengambil banyak uang dari perusahaan. Contohnya adalah membuat rekayasa untuk permintaan pengiriman dana dari perusahaan ke orang yang tidak diketahui dengan menggunakan surat permintaan mengatasnamakan atasan atau CEO perusahaan tersebut. Spyware ini biasanya menyamar sebagai email biasa yang terlihat tidak berbahaya dan mencurigakan. Yang kedua, terkait penyerangan dalam serangan layanan perusahaan. Penyerangan yang pertama adalah layanan DevOps. Sistem SCM adalah sistem yang biasanya digunakan menggunakan layanan DevOps gratis atau shareware seperti Docker, MySQL, MariaDB, dan lain-lain. Namun, layanan ini sering rentan dan diretas karena diterapkan secara tidak benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memberikan akses ke penggunanya seperti dapat dibuka melalui internet namun tidak memerlukan autentikasi. Beberapa layanan DevOps telah melakukan berbagai keamanan data untuk mencegah data penggunanya diretas, namun ini masih banyak juga peretas yang bisa membukanya. Yang kedua, layanan cloud. Layanan cloud sangat penting untuk sistem SCM karena data-data yang disimpan biasanya disimpan dalam cloud, yang berarti peretas juga akan menyadari bahwa jika membawa sistem cloud perusahaan, maka dia bisa memasuki data perusahaan lebih dalam lagi. Kurangi kontrol perusahaan dan manajemen layanan cloud ini juga beresiko kehilangan akses sistem SCM, bahkan menghilang secara keseluruhan. Yang ketiga adalah IoT.
IoT atau Internet of Things ada berbagai perangkat elektronik yang terhubung dengan internet dan dapat dikendalikan secara jarak jauh. Namun, rumitnya pengawasan perangkat IoT yang terhubung dapat menyebabkan resiko keamanan data yang bisa diretas jika sistem keamanan ini tidak diawasi secara tepat. Lalu, untuk kesimpulannya, perusahaan membutuhkan analisis keamanan secara real time untuk memudahkan kontrol dan mendeteksi jalur kebocoran agar penyerang tidak dapat bergerak bebas dalam jaringan. Perusahaan harus menguji dan memverifikasi efektivitas kebijakan segmentasi, serta secara rutin menginventarisasi perangkat yang terhubung ke jaringan. Inventarisasi ini harus otomatis karena jaringan, infrastruktur cloud, dan perangkat akhir terus berubah, dan pemantauan manual tidak efektif. Tantangan lain adalah manajemen rantai pasokan yang berada di industri transportasi atau dan TI yang beralih dari sistem tertutup ke koneksi jaringan modern untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan yang aman dan mobile, seperti interaksi dengan bandara dan armada melalui perangkat atau aplikasi seluler. Sekian untuk presentasi saya. Mohon untuk dapat bisa diterima dengan baik. Terima kasih.